Dalam dunia seni rupa ada istilah kerja interaksi seni atau partisipatori. Sebuah seni rupa pertunjukan yang melibatkan berbagai unsur secara kolaboratif. Salah satu perupa Bali yang kerap melakukan kerja interaksi seni adalah Dr. Iwayan Sujana. Bahkan Mobile Art Laboratory, ruang alternatif olah seni rupa pertunjukan berbasis masyarakat yang diangkat dalam penelitian disertasinya mengantarkan Iwayan Sujana Suklu meraih gelar doktor pada program studi seni program doktor program Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Denpasar November 2021. Pemirsa, bagaimana perjalanan kesenimanan Iwayan Sujana Suklu dan seperti apa kerja interaksi seni tersebut? Ikuti tayangan Taksu Bali TV berikut. Iwayan Sujana Suklu, kelahiran Klungkung 6 Februari 1967, telah menunjukkan bakat melukis sejak SD. Memiliki potensi seni, Suklu disarankan guru SMP-nya, Bapak Nyoman Latre, melanjutkan pendidikan seni rupa di SMSR seusai menamatkan SMP. Saran itu disanggupi karena memilih jurusan seni lukis tradisional. Suklu mesti pindah belajar di Ubud. Di situ ia tinggal di rumah gurunya yang cucu pelukis Pekaklir. Tinggal di lingkungan seni, Suklu banyak memperoleh sentuhan dan tempaan seni lukis dari Pekaklir, Bapak Gedot, dan pelukis Ubud lainnya. Jadi kakek saya katanya dulu seorang penari gitu ya, penari tradisional sebagai tokoh penari rangda gitu. Jadi ya hal itu mungkin mempengaruhi darah seni kakek menurun ke saya. Kemudian semasa kecil ketika sekolah di SD, saya merasa setiap buat tugas menggambar, keterampilan apa saja, saya selalu dibilang, wah ini dibikinin ya di rumah gitu. Jadi apa yang saya buat mungkin dianggap bagus gitu, melampaui kemampuan anak-anak pada saat itu. Jadi saya coba juga tunjukkan ke guru-guru dan baru percaya bahwa saya itu punya kemampuan yang cukup lebih lah dari anak-anak sebaya. Nah, jadi dari situ selain memang sudah senang, tapi memang apa yang saya buat menghibur saya sendiri gitu. Karena saya sendiri orang tua, ibu sudah menikah lagi, bapak akhirnya mencari pekerjaan di luar. Jadi saya benar-benar sebagai anak kecil yang kehilangan orang tua kemudian diasuh oleh nenek gitu ya. Jadi benar-benar saya membuat keasikan sendiri dengan dunia saya sendiri gitu. Jadi dapat kertas, bahagianya luar biasa karena akan bisa melakukan goresan-goresan yang saya imajinasikan atau mimpikan gitu. Nah, setelah di SMP tiba-tiba saya punya guru dari Ubud, jadi melihat juga bakat saya gitu. Sampai saya disarankan nanti kalau tamat SMP disarankan untuk ke SMSR gitu. Sampai saya bertanya, apa itu Pak? SMSR itu Sekolah Menengah Seni Rupa gitu. Kebetulan guru saya itu namanya Pak Latre, anaknya kaki liar dari Pengosekan. Nah, jadi ketika saya tamat itu serta-merta saya mencari SMSR itu di mana gitu, saya nggak tahu. Kemudian ternyata masih di Denpasar, di kampus isi Denpasar sekarang itu dulu SMSR di situ. Sempat saya di situ 6 bulan karena saya ngambil jurusan tradisional harus ke Ubud karena di situ kalau jurusan tradisional mesti ke Ubud gitu. Nah, saat itulah saya menagih janji kepada Pak Latre untuk nebeng di sana gitu. Jadi saya selama 3,5 tahun tinggal di rumahnya Pak Latre dan saya bergulat dengan seniman terkenal Mangkulier. Di situ ada Gedot juga, ada Kobot. Jadi saya tinggal di Pengosekan itu benar-benar saya merasa ditempa di situ menjadi seorang yang militan. Kenapa begitu? Karena waktu itu juga berkembang lukisan burung waktu itu di tahun 80-an. Nah, ketika saya mau mencoba melukis gitu, saya ingat kata-katanya kaki liar,
Yan, ini gen lukisan Sare Bapun ini gen pelajarin, dia melajarin itu karena itu ben pidan kan hilang deh masanya. Ya ini mari terus menerus gitu. Wih, saya merasa seperti ada trigger di situ, ada drive gitu. Jadi akhirnya saya belajar melukis tradisional yang mengarah kepada tema-tema keseharian, kemudian juga belajar dari sekolah menengah seni rupa ini. Nah, klop lah. Namun sayang setelah saya tamat di SMSR, karena keadaan ekonomi orang tua tidak memungkinkan, saya mesti berhenti selama 5 tahun. Kalaupun saya punya semangat untuk kuliah, tapi nggak serta-merta bisa gitu kan. Menamatkan SMSR, Suklu sempat bekerja selama hampir 5 tahun, tetapi tetap ada kaitannya dengan dunia seni. Kemudian sambil bekerja, ia melanjutkan pendidikan seni rupa murni di STSI atau sekarang ISI Denpasar. Ketika lulus, Suklu diangkat menjadi dosen di kampus alma maternya hingga kini. Sesuai cita-citanya, ia ingin menjadi akademisi sekaligus seniman kenamaan. Cita-cita itu pun terwujud. Namun sebagai pelukis yang namanya sudah terkenal sejak mahasiswa, Suklu merasa sepi di tengah keriuhan perkembangan seni rupa. Memang wacana seni rupa dan market seni demikian riuh, namun banyak masyarakat yang tidak memahami tentang fine art karena sistem pembelajaran seni kurang berkembang. Sementara dunia fine art dan senimannya telah berkembang pesat. Karena itu Suklu mencoba membuat seni atau metode untuk mendekatkan fine art ke masyarakat yang dia sebut dengan kerja interaksi seni atau partisipatori seni. Suklu pun bergerak ke komunitas, mendirikan Mobile Art Laboratory disingkat MAL dan membangun peristiwa seni sesuai kultural setempat. Bahkan seni langka yang ada di daerah dijadikan bagian dari pengembangan konsep. Pendekatan MAL ini memberi pengetahuan kepada masyarakat seperti pengetahuan definitif, partisipatif, dan eksploratif. Selama 5 tahun itu benar-benar saya seperti mengambil pekerjaan yang ada kaitannya dengan seni, seperti buat interior, mendesain baju. Karena kebetulan saya bekerja di MAS, mungkin Pak Siaje namanya, di MAS. Saya bekerja di situ, saya akrab sekali dengan Pak Siaje. Karena dia tahu saya dari SMSR, banyak pekerjaan yang bersifat mendesain saya diberikan di situ. Kemudian ada juga teman yang mengajak buat interior dekorasi taman apa gitu. Bahkan saya hampir dilamar oleh owner hotel yang supaya saya jadi artisan hotel gitu. Tapi saya nggak diberikan oleh bos saya yang membuat taman itu. Oh jangan, nanti jadi rebutan gitu. Jadi akhirnya masuk ke STSI. Nah di situ pun saya termasuk masih bekerja gitu. Saya kuliah sambil kerja. Kadang ke kampus STSI itu sambil membawa gorengan pisang gitu. Jadi sambil jualan di kampus gitu. Jadi teman-teman seperti Kenyam apa itu langganan saya, teman jadi langganan. Jadi untuk dapat uang transport dan karena pada semester 2 saya sudah nikah dan punya anak. Nah jadi antara membiayai keluarga dan membiayai kuliah dah. Jadi bagaimana saya harus multitasking melakukan pekerjaan yang kebetulan STSI pada saat itu kekurangan dosen. Saya tamat tahun 97 langsung disuruh ngonor setahun 2 tahun, akhirnya saya diangkat sebagai dosen. Ketika saya tamat dari STSI dan kemudian jadi dosen, sebetulnya waktu saya menjadi mahasiswa saya sebetulnya sudah terkenal gitu. Maksudnya bukan gimana ya. Karena saya termasuk aktivis seni gitu waktu mahasiswa. Jadi sering adain pameran, bahkan saya membuat kelompok Mandala of Light berempat, ada Susena, Kenyam, kemudian Suda Kesuma. Ini sudah di masyarakat sudah terkenal nih kelompok ini. Jadi seperti agak ditakuti gitu. Kemudian mempengaruhi kelompok-kelompok baru juga.
bermunculan gitu. Nah, sesungguhnya ketika saya akan memilih menjadi dosen, saya udah punya cita-cita yang sebetulnya berat itu, tapi saya perjuangkan. Saya ingin jadi pendidik sekaligus jadi seniman. Gimana saya membagi waktu, memanage waktu supaya bisa eksis tetap jadi pendidik. Bahkan saya ingin menjadi seniman internasional, dan hanya lokal gitu. Jadi betapa beratnya sebetulnya cita-cita itu saya gantungkan di langit-langit. Tapi justru karena itu saya jadi terpacu gitu. Kualitas apa yang harus saya bangun supaya cita-cita itu tercapai gitu. Ketika saya jadi dosen sudah terkenal, bahkan setiap pameran di Jakarta, di Singapura, selalu sold out. Kemungkinan karena booming seni rupa masih ada pada saat itu. Tetapi perasaan saya kok walaupun laku, sold out, perasaan saya merasa sepi gitu. Nah ini kontradiksi yang terjadi ini. Mungkin saya merasa wacana seni dan pasar wacana itu memang riuh, tapi ada 90% masyarakat kita sebetulnya tidak mengerti tentang seni yang kita perjuangkan itu. Nah disinilah saya mulai berpikir dan bertanya soal persoalan-persoalan itu. Jadi menjadi riset dan menjadi pertanyaan, dan saya ingin menyelesaikan itu gitu. Maksudnya menjawab kenapa karya seni fine art tidak dipahami oleh masyarakat. Saya coba riset, kemudian saya temukan paling tidak asumsi dini gitu. Karena masyarakat dan pembelajaran di SMA, SMP, dan SD itu aja gitu. Sementara seni berkembang, seniman berkembang, mata pelajaran seperti itu, dan seniman juga terlalu elit, tinggal di studio saja, tidak ke masyarakat, coba melakukan cara-cara metode tertentu supaya masyarakat juga dapat pengetahuan. Karena saya pikir kalau masyarakat dapat pengetahuan tentang fine art, tentu apresiasinya meningkat. Tentu kalau dicarikan ke pasar justru lebih bagus karena mereka mengerti, memahami, mengapresiasi. Nah, dari hal tersebut akhirnya saya harus punya modul ataupun metode-metode yang bisa mendekatkan seni kepada masyarakat. Ketika saya coba mengambil S3 dan saya tawarkan ini, para profesor cukup mendukung, dan karena memang selama 15 tahun saya melakukan pra-penelitian sudah sangat matang sih gitu. Saya di kedoktoran saya menemukan modul, maksudnya metode penciptaan. Ya, saya juga menemukan model kekaryaan. Jadi judul disertasi saya kan MALL, Mobile Art Laboratorium. Jadi studio yang bergerak ke lapangan. Jadi tidak tinggal di rumah gitu, tapi ke lapangan menuju ke masyarakat. Jadi kayak dulu ada istilah ngelawang dalam seni pertunjukan. Nah, di sini juga ngelawang seni rupa gitu. Jadi, nah, yang menarik justru mall ini ketika dia umpamanya ke Beleleng nih, stay di situ sebelum melakukan pertunjukan, akan riset selama sebulan gitu, meriset seni-seni langka di situ. Nah, seni-seni langka inilah dijadikan konsep dalam mall itu, sehingga ketika masyarakat datang ke mall ini, mereka merasa sudah familiar karena lokal genius mereka kita angkat gitu. Jadi mereka tidak merasa asing dari seni-seni yang ada di mall itu. Jadi, nah disitulah kepuasan saya yang luar biasa, dan pertanyaan saya di awal tahun 2000 itu yang merasa kesepian, jadi terjawablah dan terangkum dalam disertasi doktor saya gitu. Pertama saya membuat karya yang sangat monumental justru di sini, di Batu Belah dan di pantai. Di Batu Belah ketika kita mengeram, membuat konsep, kemudian kita membuat galeri luar biasa di pantai gitu. Jadi mengundang internasional artis dari Australia, dari Eropa, itu tahun 2009. Ya, awal 2009. Jadi
kita mengundang arsitek, mengundang seniman nasional yang memang beken-beken gitu. Jadi saya yang sangat junior mencoba mengundang Bli Erawan, Di Jirne, Tisna Sanjaya. Dalam konteks partisipatori seni, Suklu merumuskan menjadi 3 ruang, yakni ruang personal, ruang interaksi, dan ruang sosial. Di ruang sosial inilah Suklu mendirikan Batu Belah Art Space di desa kelahirannya Lepang, Kelungkung. Batu Belah Art Space yang berdiri dasawarsa yang lampau sudah melahirkan 3 komunitas, yakni komunitas lukis kaca, komunitas instalasi bambu, dan komunitas patung padas. Melalui ruang sosial ini, masyarakat merasakan manfaat dari keterlibatannya dalam konsep seni yang telah dimodulkan Suklu tersebut. Akhirnya melalui kerja interaksi seni tersebut, kesepian Suklu sebagai pelukis kontemporer merasa terobati. Hatinya berbunga-bunga, merasa ramai, namun hening. Seni akhirnya tidak hanya untuk seni, tetapi bisa bermanfaat untuk masyarakat, baik secara psikologi, spiritual, sosial maupun kapital. Suklu telah melakukan kerja interaksi seni beberapa kali, di antaranya tahun 2021 bertajuk Monument of Trajectory, Komaneka Galeri Ubud Bali, tahun 2020 Sound Contour di Santrian Galeri Sanur Bali, tahun 2019 Alphabet Malls, Art Bali Nusa Dua Bali Indonesia, tahun 2018 Panji Antara Tubuh dan Bayangan, IMF International Art Event Nusa Dua Bali Indonesia tahun 2017, Intermingle Art Fashion Blood Moon Tetrad di Gedung Cita Kelangan Institut Seni Indonesia Denpasar, dan tahun 2016 Panji Patni Seni Rupa Pertunjukan di Monumen Puputan Semarapura Kelungkung, Bali. Terpaksa saya merumuskan kerja seni saya menjadi 3 ruang. Ruang personal, jadi ruang di mana saya mengeksplorasi segala sesuatu secara personal, orang lain tidak bisa mengintervensi. Kemudian saya juga membuat ruang interaksi namanya. Jadi saya membuat konsep seni, hanya selesai 50%, kemudian ketika masuk seniman lain, apakah performance, sastra, musik, baru menjadi konsep yang utuh dan menjadi seni rupa pertunjukan di masyarakat. Nah, jadi saya punya konsep-konsep interaksi yang cukup banyak gitu. Kemudian ada lagi yang ketiga itu ruang sosial. Jadi saya sengaja membuat komunitas Batu Belah yang ada 3 komunitas, lukis kaca, kemudian instalasi bambu, patung padas. Nah ini semuanya mengajak masyarakat. Lukis kaca mengajak anak-anak muda, anak-anak SD, SMP. Sementara patung padas mengajak masyarakat yang tidak punya pekerjaan, saya coba latih memahat sampai dia bisa mencari pekerjaan. Kemudian kalau instalasi bambu, saya belajar dari nenek moyang kita atau petani budaya agraris itu, bagaimana mereka membuat kubu yang sangat eco-design, yang pakai asagan. Ini yang saya kembangkan ke dunia kontemporer. Dan lumayan cukup diterima di dunia kontemporer. Bahkan 2013 saya bertarung dengan arsitek internasional di Senggigi, Lombok. Saya bisa the winner untuk instalasinya. Nah itu saya merasa semakin percaya diri bahwa apapun yang kita kembangkan asal punya pendekatan, konsep, modul, pasti bisa cukup kuat untuk bertarung gitu. Karena kita punya modal culture yang luar biasa gitu. Nah yang ketiga ini, ruang sosial ini juga lukis kaca. Saya mengajak anak-anak SD di sini, SMP untuk saya latih. Yang punya bakat, tertarik, mereka hanya bawa badannya aja deh ke Batu Belah. Saya sediain kaca, saya sediain warna. Nah, kaca ini tidak seperti biasanya. Jadi kaca bekas yang saya gunakan. Jadi genteng bekas, kemudian jendela bekas. Jadi di Naga Sepe ada lukis kaca yang tradisional dan konvensional. Kalau di sini saya bangun lukis kaca yang temanya bisa apa saja.
kemudian mediumnya kaca bekas gitu. Nah, sekarang ini atau dari barat itu disebut dengan seni partisipatori. Jadi melibatkan masyarakat, merasakan konsep-konsep kita, dan mereka bisa mengalami dan punya skill, dan mereka bisa hidup dari apa yang kita konsepkan atau modulkan. Nah, inilah yang saya jawab ketika dulu saya merasa kesepian ketika menjadi seorang pelukis kontemporer yang ada di studio sendirian. Tapi ketika saya membuat seni partisipatori, melibatkan masyarakat, memberikan pendidikan partisipatori, eksploratif, dan pengetahuan definitif, lengkaplah. Jadi seni tidak hanya untuk seni, tapi seni juga berguna untuk ekonomi, untuk psikologi, untuk sosial. Selain berkarya dan menuangkan idenya dalam bidang kanvas, Suklu juga mencurahkan gagasannya dalam novel-novel bekas yang dia sebut dengan drawing on novel. Ia menuangkan ide-idenya pada lembar-lembar novel yang sudah dibaca orang dengan alat lukis charcoal. Kemudian menghasilkan karya seni rupa yang kaya makna. Dalam drawing on novel, Suklu menolak disebut melakukan vandalisme. Bagi Suklu, dalam sebuah novel mengandung buah perenungan yang merangkum energi penciptaan dari sang sastrawan. Menurutnya, novel seperti sebuah tubuh, cover adalah wajah, dan lembar demi lembar halaman novel merupakan badan. Roh dari novel itu adalah si pengarang sendiri. Kemudian Suklu menggoreskan karya dalam lembar-lembar kosong itu dalam sebuah novel dengan bentuk imajinatif yang ada dalam ruang ketidaksadaran. Suklu meyakini ada berbagai entitas yang terperangkap dalam novel, dan karyanya hadir melengkapi entitas-entitas terperangkap tersebut. Ceritanya sebetulnya cukup panjang ya, karena saya perenung dan sebetulnya saya sendiri dari kecil suka baca novel. Apalagi Mahabharata, Ramayana itu bisa berkali-kali saya baca untuk disimak, dan setiap kita baca ulang kita punya pemahaman yang mungkin karena lebih dewasa, punya cara menelah isi filosofinya juga berkembang. Timbul kekaguman pada seorang sastrawan. Jenis manusia apa itu seorang sastrawan? Kok bisa membuat naskah yang sampai mempengaruhi pikiran kita, bahkan menjadi kitab suci? Itu kan luar biasa itu seorang sastrawan. Jadi saya ingin bercakap-cakap dengan rohnya, yang kalau sastrawan yang sudah ada di alam lain, saya percaya bahwa kita bisa menyamakan energi ke roh itu. Gimana caranya? Harus ada fisik yang bisa dipakai sarana untuk menghubungkan diri secara intuitif, roh gitu. Nah, bertemulah saya novel gitu. Jadi novel merupakan, saya lihat-lihat, kemudian saya menyimpulkan novel ini ada 4 entitas menempel di sini. Pertama, naskahnya diciptakan oleh sastrawan, tapi naskah ini akan bisa dibaca oleh publik kalau dia sudah menjadi novel. Tapi sekarang bisa novel e-novel lah gitu ya. Tapi kan ya ada sastrawan, entitas ini, kemudian ada penerbit. Jadi seorang penerbit itu berperan. Kemudian ada graphic design. Si penerbit pasti mencari ini, tolong saya buatkan ini biar bisa buat cover yang bisa meramu yang di dalam. Nah, kemudian ditaruh di toko, kemudian orang yang suka juga sama dengan saya baca novel pasti cari novel dan milih-milih. Pasti yang pertama ini dilihat, ini bagus nih rasanya judulnya, tapi gambar apa ya isinya, beli aja deh gitu. Nah, kemudian si pembaca ini, kalau si reader ini kan baca ini sampai peluh berkeringat nempel di sini. Nah, setelah dibaca otomatis isinya udah di kepala kan, nggak perlu, ini udah nggak berguna lagi katakanlah orang lain dikasih atau dijual di loa. Nah, saya yang ngambil itu saya yang ngambil, kemudian saya sebagai perupa
bukan membaca novelnya, langsung mendrawing gitu ya. Jadi langsung mendrawing dengan intuitif, tanpa berpikir, menggores gitu. Dan saya percaya kalau di dalam unconscious ada gambar dan keluarlah ini gitu. Nah, ini sebetulnya pendekatan saya adalah merealkan irasional. Jadi seperti Lacan, seperti Jung, mempercayai di bawah sadar itu ada bahasa. Itu yang saya juga yakin bahwa dengan melukis intuitif tanpa berpikir, ini bahasa perut nih gitu, tanpa. Nah, setelah ada gambar ini menjadi 5 entitas. Tadi 4 entitas, saya masuk sebagai perupa, jadi 5 entitas. Ini sudah sakti sekali nih. Saya taruh di sanggah nih, karena sudah jadi dewa tuh. Gitu. Jadi cuman ketika saya bikin workshop dengan anak-anak di sini, kemudian ada teman-teman media, sastrawan melihat, tiba-tiba mukanya merah. Jadi di Facebook dia ngumpat saya, vandalisme, jangan-jangan nanti kitab suci dicoret-coret oleh Suklu. Wah, saya bukannya marah tuh, wah saya seneng. Berarti teman-teman ini perhatian dengan aktivitas saya gitu. Nah, akhirnya saya jawab, saya membuat satu pameran tunggal, tapi mengundang 15 seniman lintas batas. Ada filmmaker, ada patung, ada arsitek, ada fashion. Saya undang, saya kasihkan drawing on novel ini kepada seniman-seniman ini. Melalui itu mereka buat karya. Di Bentara Budaya saya pamerkan pada waktu itu di tahun 2017. Kemudian saya mengundang semua orang untuk diskusi soal ini. Jadi saya tetap menjawab tapi melalui karya. Dan karya itu adalah merespon drawing on novel yang saya buat. Nah itu banyak cerita-cerita lucu dari drawing on novel ini. Terutama ketika drawing on novel ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi ini saya workshopkan juga ke masyarakat. Bahkan dunia pendidikan internasional sangat menyukai Tang Lintra School Singapura atau UA Australia. Kalau ke Bali mereka pasti singgah ke sini untuk ngambil workshop drawing on novel. Nah, biasanya di akhir drawing saya baca garis-garis mereka yang di ini. Jadi saya jadi cenayang pada saat itu gitu. Nah, ini cukup menarik sih. Artinya ada hal yang tidak saya duga dari drawing on novel ini. Ternyata terus berstimulan, kemudian di Patung Padas ini pun pemahat kalau mau mendrawing dia melihat pola-pola yang saya buat di novel. Jadi dijadikan patung. Nah, jadi mereka lihat ini, mereka dijadikan patung itu gitu. Jadi walaupun responnya tetap ada kebaliannya. Artinya kan mereka pemahat ini kan sudah kental dengan pengalaman melihat yang Bali gitu. Jadi antara looknya seperti ini, tapi ornamentiknya juga khas Bali gitu. Nah, pemirsa, demikianlah kesenimanan Suklu yang telah mengikuti pameran tunggal dan pameran bersama, baik di dalam maupun di luar negeri. Atas kiprahnya dalam berkarya, sejumlah penghargaan diraih Suklu, di antaranya The Best 10 Indonesian Competition of Philip Morris Asian Art Award 2003, CP Open Biennale 2003, the winner of Indofood Art Award Competition 2003 on Abstract, dan pemenang di Libaf Senggigi Lombok 2013. Semoga menginspirasi.